Yang saya tahu bahwa setiap kita pasti membutuhkan pertolongan, bukan? Setiap kita pasti membutuhkan mujizat. Setiap kita pasti membutuhkan berkat. Bahkan setiap janji-janji Tuhan yang kita tunggu itu kita berharap itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apa jadinya kalau janji, kalau pertolongan, kalau mujizat kita rasakan, tapi kehadiran Tuhan tidak berada di dalam hidup kita? Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang atau pribadi yang pernah jatuh cinta atau yang sedang jatuh cinta, yang sudah punya pasangan, hal yang paling utama, penting dan terutama di dalam kehidupan kita setiap pribadi adalah mengharapkan kehadiran pribadi siapa yang kita cintai, bukan? Suami pasti mengharapkan kehadiran istrinya. Di sampingnya, istri mengharapkan kehadiran suaminya dibanding dengan segala pemberian oleh suaminya. Kecuali kalau itu materi dan hal yang lain. Tapi saya percaya di sini bukan demikian, kan? Gitu. Pasti setiap kita akan mengharapkan pribadi yang sangat kita kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam Keluaran 33. Sebentar sambil saya mempersiapkan dulu ini. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan aja kepada kita, atau mari kita bersilih berganti membacakan. Sebentar ya, sabar sedikit. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat ke-15. Tapi saya mengajak kita membaca terlebih dahulu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita silih berganti membacakannya. Ayat 11 saya bacakan kepada kita, maksudnya ganjil, dan Bapak Ibu genap nanti ayat 15 kita sama-sama membacakannya. Oke? Sudah siap semua ya? Sambil dipersiapkan di sana. Ayat 11 saya bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapanmu, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ayat 12, 3, 2, 1. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Ayat 14, 3, 2, 1. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan kebenaran kepadamu. Ayat 15 kita sama-sama, 3, 2, 1. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak Ibu saudara-saudari, salah satu kebutuhan yang mendasar dalam hidup manusia adalah kebutuhan untuk berelasi. Hidup manusia akan berlangsung bila memiliki relasi yang berimbang, baik kepada Tuhan, kepada sesama, maupun kepada lingkungan alam semesta. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup independen.
Tetapi hidup bergantung kepada relasi dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Saudara, kecanggihan perkembangan teknologi dan media virtual adalah merupakan bagian terkecil di dalam membangun relasi, baik dengan sesama maupun lingkungan. Namun tidak dapat menggantikan relasi vital kita dengan lingkungan alam semesta, sesama, dan apalagi dengan Tuhan. Itu sebabnya ibadah secara online, saudara, tidak menyentuh manusia kita, manusia batin. Boleh saja, tapi bukankah banyak orang yang beribadah secara online sifatnya menonton? Sambil kerjaan, sambil makan, sambil goreng-goreng. Saudara-saudari, yang hanya dapat menyentuh kehidupan batinnya, jiwa, dan seluruh aspek hidup kita itu adalah kehadiran Tuhan itu sendiri di dalam persekutuan kita dengannya. Saudara-saudari, persekutuan dengan Tuhan diawali dari Tuhan dengan datang ke dunia ini untuk menebus dosa dan menghapuskan segala kejahatan kita, dengan mati di salib dan turun ke dunia orang mati, dan kemudian bangkit dan hidup untuk selamanya. Ia bangkit, saudara, untuk memberikan hidup bagi orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya memberikan hidup, tetapi juga senantiasa menyertai sampai kepada akhir kesudahan zaman. Kehadirannya adalah merupakan hal yang utama dan terutama, melebihi daripada pertolongan, melebihi dari keberhasilan, mujizat, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh, tak dapat menggantikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kehadiran Tuhan menjadi yang utama dan pertama? Kehadiran Tuhan atas hidup kita tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun. Hidup ini tanpa kehadiran Tuhan, Bapak Ibu, ibarat angka besar dikalikan dengan angka nol. Bisa? Saya rasa semua kita pasti, walaupun mungkin nggak pintar matematikanya, tetapi angka nol dikalikan sebesar apapun angkanya tetap berapa? Apapun angkanya tetap nol. Kalau itu dikalikan dengan nol, saudara, bila tidak bersama dengan Tuhan, bila tanpa kehadiran Tuhan, hidup kita tetap, hidup kita tidak berarti, hidup kita sia-sia. Namun, bila Tuhan hadir, sekalipun kita tidak berarti, dijadikannya menjadi berarti. Sama, ya, kalau kehadiran Tuhan itu ibarat 1 plus 0. 1 itu adalah Tuhan, diri kita adalah 0. Hasilnya adalah 1. Artinya hidup kita menjadi berarti. Itu sebabnya ketika Allah menyuruh Musa untuk berangkat memimpin bangsa Israel, sekalipun Tuhan berbicara berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, Musa berkata apa, saudara? Bila engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Maksudnya, saudara, maksud Musa bukan seperti yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan, bukan. Namun keinginan paling utama dan terutama bagi Musa adalah kehadiran Tuhan itu sendiri, baik terhadap dirinya
bangsa Israel. Kehadiran Tuhan untuk terus membimbing mereka adalah melebihi dari semua yang akan mereka peroleh. Baik itu pertolongan, baik itu mujizat, baik itu keberhasilan, kemenangan, dan lain sebagainya. Bagi Musa tidak ada artinya pertolongan, tiada artinya mujizat, tiada artinya keberhasilan bila Tuhan tidak hadir bersama-sama dengan mereka. Hidup dan segala yang diperolehnya hanya akan berarti bila Tuhan itu hadir menyertai mereka. Saudara-saudari, demikian juga hidup kita sesungguhnya. Kita dan segala yang ada pada kita itu tidak ada artinya kalau Tuhan tidak hadir. Kehadiran Tuhan itu kita dapat menikmati setiap saat, saudara. Adalah dengan tidak, maksud saya kita dapat mengalami kehadiran Tuhan itu tidak terputus-putusnya, dan kita dapat menikmatinya. Pertama, saudara, pertama adalah bila kita menyingkirkan segala penghalang. Penghalang itu adalah seperti berhala. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam Keluaran 33 ayat 1 sampai 15, kita bisa menemukan ayat yang berkata di ayat yang kelima. Maksudnya kalimatnya begini: berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengah kamu, sesaat pun tentulah aku membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Saudara-saudari, selama 430 tahun bangsa Israel hidup diperbudak oleh bangsa Mesir, bekerja keras dan jauh dari peribadatan kepada Allah. Akibatnya, bangsa Israel ini memiliki mental budak yang terus mengeluh, berkepala batu dan keras hati, dan tidak mengenal Allah dengan benar, menjadi hidup kikir. Orang kikir itu karena dia diperlakukan seringkali tidak baik. Egois dan tamak. Jadi kikir, egois, tamak, kakak berani. Kakak berani. Harta benda menjadi tuan atas hidupnya. Mereka menjadi gampang sakit hati dan menyimpan kepahitan, dan tidak mudah mengampuni. Pengalaman masa lalu yang tidak baik dan pahit itulah yang membentuk karakter bangsa Israel menjadi bangsa yang disebut oleh Allah adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu kepala batu dan keras hati, sehingga tiap-tiap kali Allah ini berbuat baik kepada mereka, mereka harus diancam atau mengalami ancaman dulu baru berubah. Bukankah orang Kristen modelnya begitu? COVID-19, saudara-saudari, sebagaimana peringatan Allah kepada mereka dalam kalimat berikut di ayat yang kelima dikatakan, jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Mereka akan binasa oleh karena mereka mengenakan perhiasan yang tidak berkenan kepada Allah. Bukan hanya masalah tegar tengkuknya, tetapi perhiasan yang mereka kenakan, yaitu sesuatu hal yang mereka banggakan selain daripada Allah itu sendiri. Mereka bangga dengan mental yang keras, mental yang tidak mudah dipimpin, tidak mau melepaskan hati yang keras, dan berlindung pada masa lalu.
Mesir. Mereka bangga itu. Karena kebanggaannya apa saudara? Waktu mereka di padang gurun, waktu mereka mengeluh, mereka sedang belum ada air, mereka berbicara kepada Musa. Apa mereka berkata? Lebih baik kami hidup di bangsa dulu di Mesir daripada di padang gurun. Berlindung yang dimaksud di sini adalah bahwa mereka lebih baik hidup di Mesir daripada hidup menderita di padang gurun. Mereka tidak mau mengalami proses perubahan yang membawa kebaikan yang jauh lebih baik ketika mereka ada di Mesir. Perhiasan inilah yang harus mereka tanggalkan. Oleh sebab itu dikatakan tanggalkanlah perhiasan. Maka waktu saya membaca nih saudara, kok Tuhan yang mengatakan maka aku akan melihat. Semestinya kalau Tuhan melakukan sesuatu pasti bangsa Israel melihat, bukan? Betul gak? Coba perhatikan, baca baik-baik. Apa yang dikatakan? Maka aku akan melihat. Bukan maka kamu akan melihat. Jadi saudara-saudara, ini hal yang sangat menarik. Bukan masalah kita, tapi ini adalah masalah Tuhan. Ini persoalannya adalah Tuhan. Kehadiran Tuhan itu menjadi hal yang utama dan pertama di dalam hidup ini, bukan yang lain. Dia katakan maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadanya. Selama mengenakan perhiasan dan kebanggaan masa lalu, saudara, ini mereka tidak akan dapat merasakan, dan Tuhan juga tidak akan melihat sesuatu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara, demikian juga hidup kita di zaman kini, di zaman anugerah di dalam Kristus. Kita tidak akan menikmati kehadiran Allah dalam hidup kita bila kita masih mengenakan perhiasan-perhiasan di masa kebanggaan, pengalaman pahit, kekerasan hati, ketamakan, kepahitan, keangkuhan, ketakutan, egois, dan segala yang buruk. Kita tidak akan menikmati kehadiran Allah itu sekalipun Allah itu hadir. Bila kita tidak menyingkirkan dan menanggalkan itu, maka kita tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan atas hidup kita. Hal inilah yang menjadi penghalang untuk kita tidak dapat menikmati kehadirannya. Saudara, semua itu adalah merupakan penghalang bagi kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Semuanya itu adalah merintangi langkah kita untuk menghampiri Allah lebih dekat. Itu semua dikatakan oleh Yesaya adalah dosa, ketidaksucian, kecemaran hidup yang menghalangi kita untuk tidak dapat mengalami, untuk tidak dapat menghampiri Allah dan menikmati kehadirannya dalam hidup kita. Saudara, itu yang dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1-3. Dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab apa? Tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatanmu. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Waktu saya baca ini Bapak Ibu, jari ngapain saudara? Kok bisa berkata jarimu penuh dengan kejahatan? Perhatikan, dikatakan ya, tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ini zaman now. Zaman now, jari itu jadi berjahat, saudara. Berjahat.
Jempol ini jahat, saudara. Hari ini segala status ada di sini. Ya. Mengungkapkan kesakit hati lewat jempol. Mengungkapkan sesuatu hal yang tidak baik oleh kepada orang lain. Ini jempol. Baik di IG, Facebook, apalagi TikTok, apalagi WA, ya PP kah dia, status kah dia. Pertanyaan kita, pertanyaan saya, pertanyaan saudara-saudari, bagaimana kita setiap hari? Apakah jadi kita demikian? Membicarakan orang lewat status. Kekurangan orang dibicarakan lewat status. Apa-apa pasang status. Lagi ribut sama suami, pasang status. Lagi ribut sama istri, pasang status. Saat ribut sama pendeta, pasang status. Ribut sama apa lagi? Ya, semua status. Carimu jahat. Saudara, untuk kita dapat melihat dan menikmati hadirat Allah, tidak ada pilihan lain selain menyingkirkan dan menanggalkan semua penghalang, yaitu apa? dosa dan kejahatan. Saudara-saudari, hal yang kedua, untuk kita mengalami satu hubungan yang tak terputus dan menikmati kehadiran Allah, menanti dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Lapar dan haus itu adalah tanda kesehatan, saudara. Betul lah. Pasti tadi siang jam 12 atau jam 12 sampai jam 1 pasti lapar, bukan? Belum makan toh. Waktu bangun pagi belum sarapan, udah biasa sarapan, pastilah. Belum minum, pasti haus. Tapi kalau belum minum, belum makan, tidak lapar, nah ini persoalan besar. Artinya sistem pencernaannya sudah rusak. Kalaupun tidak rusak, jadi sakit. Sama dalam sistem rohnya kita juga. Kalau kita sudah tidak lapar akan Tuhan, tidak haus akan Tuhan, jangan-jangan roh kita sedang sakit. Kalau kita itu enjoy saja, tidak lagi berdoa, enjoy saja, tidak lagi baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sama berkata, rohmu sedang. Pertanyaan saya, waktu Anda tidak baca firman Tuhan, pada waktu Anda tidak lagi merenungkan firman Tuhan, apakah engkau merasa enjoy saja? Waktu engkau tidak lagi punya waktu rest, waktu istirahat berdoa, apakah engkau enjoy saja? Baik, yang disiplin memulih. Apakah engkau menikmati saja? Saya mau berkata kalau itu saudara, saya mau katakan rohmu sedang apa? SAKIT, sakit. Sedang sakit. Saudara, saya mau berkata begini kepada kita. Saat roh kita tidak lagi lapar dan haus, maka kemungkinan besar ada sesuatu masalah terjadi di sana. Manusia rohani yang lagi tidak merasa keinginan mengkonsumsi asupan rohani seharusnya diwaspadai. Ada sesuatu yang tidak wajar di sana.
Jiwa kita di sini, tapi roh kita kemana-mana. Hati kita di mana-mana. Atau pada waktu disampaikan kebenaran itu, sampai menusuk ke sum-sumnya kita, dan kita merasa, kok keras banget dia. Atau kalau sudah mulai tersinggung, puji Tuhan. Kalau ada tersinggung sesuatu kebenaran yang disampaikan, itu artinya ada sesuatu masalah di dalam. Apalagi kalau itu menolak. Persoalannya Bapak Ibu, berapa banyaknya kita peduli akan tidak adanya hilang rasa lapar dan haus dalam roh kita. Bukankah banyak orang lebih peduli kepada pencarian ketersediaan kebutuhan jasmani, sehingga tanpa sadar melalaikan pemenuhan rasa lapar dan haus rohani, dan yang hanya dikerjakan dan dikejar adalah kebutuhan jasmani, atau mungkin saja hal-hal yang rohani ditunda nunggu sampai masa tua. Ya kan, makanya banyak pencim-pencim, engkong-engkong yang mengisi bangku gereja hari-hari ini, bukan? Tapi yang di sini kan gak pencim-pencim. Puji Tuhan Pak Lukas, ini masih anak muda semua. Ya, sadarkah kita apabila ada akibat fatal, yaitu penyakit-penyakit di dalam jiwa hingga terjadinya kematian rohani, saat kita sebagai orang percaya tak lagi memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Seorang anak muda, anak muda tapi masih muda saudara, seorang hamba Tuhan yang masih muda bernama Mark Peterson berkata begini, jika Anda tidak merasakan lapar dan dahaga akan Allah, mungkin Anda terlalu kenyang atau penuh dengan diri Anda sendiri. Coba kita renungkan apa yang dia tuliskan ini. Apa maksudnya ini? Yaitu saat kita tidak merasa perlu mencari perkara-perkara kerajaan, mungkin kita terlalu sibuk peduli dengan kepentingan diri kita sendiri. Memang iblis itu berusaha saudara sekuat tenaga membuat orang-orang puas dengan pemenuhan hal-hal yang bersifat namanya kita dibuat sibuk, teralihkan dan terbius dengan segala yang kita sepikir sebagai hal-hal yang tampak dalam hidup kita, supaya itu menjadi penting dan benar-benar berguna bagi hidup kita. Itu pikiran kita. Fokus kita diarahkan pada ukuran-ukuran duniawi yang semu, melupakan yang rohani, tapi mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan, apalagi kenikmatan dan kesenangan dan kemudahan duniawi. Bukankah Yesus mengatakan bahwa yang dapat menghimpit firman Tuhan bagi kita, kekayaan, kenikmatan hidup, dan kesenangan dunia. Pada waktu lagi belum punya apa-apa, datang kepada siapa? Orang Kristen, Tuhan, dan berjanji lagi di hadapan Tuhan, nanti kalau saya diberkati, saya akan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sama, kalau anak muda, ya, belum punya pacar, doanya kan begitu. Tuhan, berikan aku seorang pacar. Terus sudah punya pacar? Ingat hari apa Ibu Cynthia? Satu. Kemana? Oh, tadi janjian sama teman. Oke. Minggu masih ibadah.
akhirnya menikah. Ya, sudah menikah, doanya apa? Kalau sudah menikah, Tuhan berikan kami anak. Sudah punya anak? Biasanya apa? Alasan ibu-ibu kalau nggak ke gereja, lagi ngurus anak. Betul nggak? Betul nggak? Ya atau iya? Ada satu toko, kasih toko satu. Tuhan berkatilah toko ini. Tuhan kasih buat toko. Kesan sudah mulai berkurang. Cuma tidak lagi ikut. Minggu kasih berkat. Ya Allah, urus toko. Oh aduh. Karena dia seorang agent, saudara, diberkati, dapat bonus jalan. Mulai hari Minggu enggak kemana kan? Iya, puji Tuhan dikasih bonus jalan-jalan. Ada di Pangkal Pinang. Suatu kali istri saya bilang, ini orang kok diberkati Tuhan tapi kok nggak ibadah lagi. Saya bilang, nggak usah, tunggu saja Tuhan berperkara. Kita tetap suaminya rajin, saya bilang, sih. Tunggu saja Tuhan berperkara. Memang apa Tuhan. Masa COVID kan masih tetap menguraskan hati dari ibadah. Tahun ini, awal tahun kemarin, enggak, bulan April, anaknya suami, anaknya jatuh. Tiba-tiba tegang aja, kemudian pingsan. Dan Pak, tolong wahai Pak, tolong wahai Pak. Sebenarnya Pak, anak saya entah kenapa matanya mendekat, saya bisa tuh pingsan. Wah, udah mulai berpikir kemana-mana. Terus sembuh 1 minggu, 2 minggu, saya mulai kasih tahu ya. Kamu sungguh-sungguh cari Tuhan. Iya Pak. Oh, ya, saya bilang kalian bangun pagi, bikin persekutuan doa keluarga. Suami bilang, Pak, istri saya sudah mau berdoa tiap hari, puji Tuhan. Kasih tahu sama istrimu ibadah hari ini. Tapi belum. Oh ya sudah, biar Tuhan berperkara. Lalu anaknya sampai 3 bulan 6 kali jatuh sakit. Saya bilang kalian ke dokter deh. Ya, jangan. Istri saya ngomong ke saya, jangan. Anaknya sakit parah. Dicek, betul saudara, sakit parah. Hari ini suami istri rajin ibadah. Jangan sampai Tuhan melakukan hal yang sama juga dalam hidup kita. Ya, ini orang Israel kan diancam dulu, harus mengalami ancaman dulu kan. Saudara menanggalkan perhiasan. Saudara, perhiasan itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, bukan? Tapi pertanyaan kenapa perhiasan itu kok apa Tuhan gak suka? Oh iya, tahukah kenapa pada waktu itu ketika Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, langit
supaya mereka membuatkan Allah bagi mereka, karena Musa ini mereka yang tidak tahu apakah dia mati atau masih hidup. Gak sabar ya. Sehingga Harun minta, ya kumpulin emas perhiasan itu. Dibuatlah apa? Lembu. Itu sesuatu yang berharga, mulia dan dicari orang. Dan bukankah itu saudara, dari emas mereka membuat lembu emas menjadi Allah bagi mereka, karena ketidaksabaran mereka menunggu Musa di Gunung Sinai. Ketika pada waktu itu ada Musa, waktu Musa menghadap Tuhan, emas itu menjadi Tuhan dalam hidup mereka, bukan lagi kepada Allah. Mereka memanggil Allah ketika mereka membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat dan lain sebagainya. Namun ketika perut mereka kenyang dan segala perhiasan materi saudara, mereka melupakan Tuhan. Saudara, sesungguhnya bukan Tuhan yang mereka cari, tetapi yang mereka butuhkan apa? Berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudari, begitu saudara. Kan bukankah banyak hari ini pesan-pesan yang berorientasi kekayaan materi, jawaban persoalan sehari-hari, atau kelancaran dan keberhasilan hidup di dunia menjadi kegemaran, terkhususnya dalam ajaran-ajaran Kristen, kan? Lebih disukai hal itu saudara. Datang, hadirilah mujizat Tuhan. Tapi kalau sudah ajaran Kristus yang sejati, sedikit orang datang. Pertanyaan saya, Anda datang ke sini ketemu Tuhan atau ketemu berkat? Anda datang beribadah, mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, atau mau memperoleh berkatnya? Zaman dulu orang Israel kalau datang ke rumah Tuhan bukan cari berkat, tapi bawa apa saudara? Bawa berkat, bawa persembahan kepada Tuhan itu. Jadi sesungguhnya waktu kita datang saudara, membawa korban syukur kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya tadi siapa ibu ngajak kita, yuk renggangkan tangan. Saya pikir kita mau senam saja. Itu ungkapan sesungguhnya, ekspresi kita untuk kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya berharap jemaat Prabu Muli memahami, mengerti esensi dan substansi waktu ibadah. Sehingga musik pun gak ada saudara, karena engkau mau bertemu dengan Tuhan, rindu Tuhan hadir. Terlalu penting. Gak ada pemusik, gak ada keyboard, gak ada bass, gak ada drum, gak masalah bukan? Coba. Karena Anda mau bertemu dengan Tuhan. Jangan salah. Saudara, bagian ketiga, menyingkirkan zona kenyamanan. Istilah zona nyaman sering diartikan sebagai suatu tempat atau situasi di mana seseorang merasa aman atau tentram. Berada di zona nyaman adalah keadaan psikologis di mana hal-hal terasa familiar, membuat kita merasa berada di lingkungan yang terkendali. Seorang hamba Tuhan sekaligus adalah motivator saudara bernama A.W. Tozer berkata begini, salah satu musuh terbesar orang Kristen adalah puas diri rohani. Kekristenan yang semula jatuh dalam keadaan yang rendah sekarang ini karena kurangnya hasrat akan hal-hal dari Allah.
80% penduduk Eropa adalah ateis. Itu bukan saya yang survei. Korea hari ini jatuh ke kekristenan karena zona. Ya kan? Siapa yang suka nonton film Korea? Oh, gak ada yang ngaku di sini. Bukankah hari-hari yang ditampilkan adalah hedonisme? Betul kan? Saudara-saudara, dia tidak cukup puas nyaman ketika Tuhan berbicara kepadanya dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Tidak puas dia, hanya malaikat Tuhan yang memimpin mereka. Tetapi hal yang paling utama dan terutama bagi dia adalah kehadiran Tuhan besertanya dan bangsa Israel untuk memimpin mereka. Itu sebabnya dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 15 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan keterangan kepadamu. Dan cukup gak itu buat dia sebenarnya? Dan cukup kan? Bagi saya itu sangat luar biasa. Tapi perhatikan ayat ke-15. Dikatakan, berkata Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tidak terpuaskan oleh yang lain, saudara. Rasa lapar dan haus kita akan Allah hanya akan dapat dipuaskan oleh Allah yang hadir dan menyertai hidup kita. Amin. Dialah yang memuaskan jiwa kita, bukan hal yang lain. Hanya satu pribadi yang terang-terangan menyatakan diri sebagai penghilang lapar dahaga bagi jiwa manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, lapar dan haus akan Tuhan yang dapat dipuaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Bukan melalui sensasi atau emosi, bukan. Bukan pula karena pemberian atau berkat materi yang limpah, bukan saudara. Bukan juga karena mujizat-mujizat yang diadakannya, bukan saudara. Bukan karena suasana ibadah yang semarak, bukan saudara. Bukan juga karena karena kisah-kisah yang menawan hati, bukan. Bukan juga khotbah yang memikat, bukan saudara. Bukan juga pengetahuan yang tinggi, bukan. Tapi kehadiran Tuhan itu sendiri di dalam hidup saudara-saudari dan saya. Amin. Seorang hamba Tuhan bernama Eji Peterson berkata begini, menyembah tidak akan memuaskan rasa lapar kita akan Tuhan. Itu justru memperkuat rasa lapar itu. Lapar dan haus akan Tuhan dipuaskan saat jiwa kita bertemu makanan dan minuman rohani yang sejati, yaitu sang roti dan air hidup itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dialah sang pemulih, dialah sang pemuas, dialah sang penyegar jiwa satu-satunya yang sejati, yang paling
oleh roh saudara-saudari dan saya. Saudara, lapar dan haus akan Tuhan hanya akan terjawab saat kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Dia. Juga saat kita memiliki hubungan yang intim dan tetap dengan Dia. Saat kita selalu terhubung dengan Dia, berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Saat kita mengetahui maksud hati Tuhan lalu melangkah dalam kehendak-Nya bagi hidup kita. Saat hati dan hidup kita melekat kepadanya dan tak ingin terpisahkan daripadanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, bukankah Yesus juga telah memberikan contoh itu bagi kita semua? Singkat kata saudara, kehadiran dan penyataan pribadi Tuhan sendiri adalah pemuas lapar dan haus rohnya kita. Itu tidak tergantikan oleh apapun saudara, dan selalu akan menjadi kebutuhan manusia roh kita agar tetap sehat dan hidup. Saat kita bersentuhan secara pribadi dengan roh Allah, roh kita pulih dan hidup. Roh itu sebagaimana fisik kita secara teratur dan merasa lapar dan haus akan makanan terbaik bagi jiwa kita, yaitu pribadinya dan perkataan-perkataannya yang merupakan tanda bukti kehadirannya di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, rasa lapar yang haus seperti itulah yang Tuhan cari dalam hidup kita, yang atasnya Dia akan memberikan kelegaan, kepuasan sejati yang tak pernah akan dapat dipenuhi oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Jika hari ini saudara, Anda belum pernah merasa lapar dan haus akan Tuhan, ketahuilah saudara bahwa jiwa kita, jiwa Anda dalam keadaan kritis. Keterpisahan Anda akan Allah akan bisa berlangsung untuk selamanya. Berserulah kepada Dia, mintalah kepada Dia menyentuh roh saudara supaya celik, sehingga Anda mengerti betapa Anda membutuhkan Yesus Kristus di dalam hidup Anda. Anda membutuhkan pribadi Yesus Kristus sendiri di dalam hidup Anda, bukan apapun dan siapapun, bukan. Dan Anda tahu jika Anda terhubung dengan Dia saudara, hanya dengan Dia saja saat kehadirannya terasa bagi roh Anda. Dan itulah yang membuat Anda terbebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, dan tidak aman di dalam hidup Anda. Sehingga di tengah badai sekalipun Engkau tetap damai. Amin. Salam kehadiran Kristus dalam hidup kita. Di tengah badai pun kita tetap damai. Amin. Apapun persoalan COVID yang sampai hari ini belum tuntas saudara, kalau engkau bersama dengan Kristus, engkau akan tetap tenang dan damai. Amin. Engkau tidak menjadi cemas. Dan sebagai gantinya saudara, sebagai ganti kecemasan, sebagai ganti khawatir, sebagai ganti rasa takut, adalah dilimpahi kita dengan sukacita, dilimpahi kita dengan damai sejahtera, dilimpahi kita dengan ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup, terlepas apapun keadaan jasmani Anda, ya, atau masalah-masalah yang sedang Anda hadapi. Saudara, kita tidak akan pernah lepas dari masalah bukan? Persoalan hidup ini gak akan pernah bebas sampai kita mengakhiri hidup di bumi ini. Mati, lalu persoalan itu kita tidak rasakan lagi. Tapi semasa kita hidup, masalah tetap ada. Dan sekalipun ada masalah, tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Kita akan tetap damai karena Yesus hadir bersama dengan kita.
yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mendesak kepada Tuhan sampai Dia menjamah Anda secara pribadi. Anda akan dipuaskan sekaligus makin lapar akan haus tentang Dia, lebih dan lebih dari tiap-tiap hari. Menjadi manusia yang lengkap, utuh dan penuh bahagia. Sebab di mana Tuhan ada, di sanalah ada surga.